Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali ngaji insyaallah bab fikih muamalah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akad salam. Apa itu salam? Bagaimana hukumnya, prakteknya di kehidupan sehari-hari seperti apa, insyaallah akan kita bahas. Tak lupa salawat serta salam mari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari fikih muamalah. Jadi saya ingatkan kembali, fikih muamalah itu fikih yang membahas bagaimana cara mendapatkan uang atau cara mengembangkan harta. Bukan tentang bagaimana caranya, tetapi lebih kepada mana yang halal, mana yang haram. Yang mana harta itu nanti dapatnya ditanyakan, kemudian ketika mentasarufkan itu juga akan ditanyakan oleh Allah. Dapatnya halal, cara mentasarufkannya haram ya masalah. Dapatnya haram, apalagi meskipun untuk sesuatu yang halal juga bermasalah, gitu ya. Maka yang betul adalah dapatnya halal, dibelanjakan dengan cara yang halal, kemudian nanti ada kewajiban-kewajiban pun harus kita laksanakan kewajiban itu. Salah satu kewajibannya mungkin ibadah zakat. Kemudian kalau sekarang ini sudah menjelang kurban hukumnya wajib atau tidak nih Pak? Wajib atau sunnah? Sunnah, artinya kalau tidak punya duit nggak kurban, nggak dosa, nggak apa-apa. Tapi kalau zakat fitr atau zakat mal hukumnya wajib. Nah, tapi harus paham juga mana zakat yang wajib, mana yang tidak. Mungkin kapan-kapan kita bahas spesifik tentang masalah zakat. Kemudian apalagi yang bulan Dzulhijjah ini yang berkaitan dengan harta, Pak? Ibadah haji. Haji itu hukumnya wajib. Nah ini juga salah satu yang akan ditanyakan. Punya duit kok nggak mau haji, itu masalah. Ya, maka minimal seseorang itu harus mempertanyakan diri. Memang dalam ayatnya disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Merupakan hak Allah yang wajib bagi hambanya adalah untuk melaksanakan ibadah haji, menziarahi Masjidil Haram, ya, dengan segala rentetan ibadahnya bagi yang mampu. Maka catatan pertama adalah bagi yang mampu. Artinya kalau yang memang nggak mampu, ya sudah nggak wajib. Ya meskipun sedih ya Pak ya, seumur hidup kok nggak pernah bisa berziarah ke Masjidil Haram, kan mungkin pastinya sedih lah, pengen lah, siapa yang nggak pengen haji. Cuman minimal kalau dia memang tidak dalam posisi mampu, besok di akhirat tidak akan diadili. Nah yang masalah itu adalah yang mampu. Karena nanti di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasannya barang siapa yang meninggal dalam kondisi belum berhaji, padahal tidak ditahan oleh penyakit, tidak ditahan oleh kebutuhan yang pokok, dan juga tidak ada kekuasaan yang menghalang-halanginya, kok meninggal belum haji, maka silahkan meninggal dalam kondisi Nasrani ataupun Yahudi. Jadi kita disuruh milih Pak, antara Yahudi atau Nasrani. Kira-kira bakalan milih apa enggak? Ini pilihan yang ada gunanya apa enggak? Ini enggak ada gunanya. Mau yang mana saja, ini pilihan enggak ada gunanya. Pilihan hanya digunakan supaya kemudian menghinakan orang yang punya uang kok enggak mau haji. Nah pertanyaannya, kita yang mampu atau tidak mampu? Kan itu. Kalau mampu berarti harus berangkat, kalau tidak mampu berarti tidak usah berangkat. Nah mampu itu ada berapa elemen? Zaman dulu dua Pak. Satu finansial, dua fisik. Fisik mampu, finansial tidak mampu, tidak wajib.
Kemudian secara finansial mampu tapi fisik tidak mampu juga tidak wajib. Sekarang ada satu lagi kan? Tambah satu lagi apa? Kesempatan, kuota gitu. Karena tanpa itu juga kita tidak bisa. Nah, maka minimal ya kita lihat, oke, secara fisik insya Allah masih mampu lah. Secara kesempatan, nah kesempatan itu baru ketahuan kalau kita daftar. Nah, secara finansial kita mampu apa enggak? Ya, kita lihat apakah kita lebih mendahulukan, kalau tentu harus diupayakan, tapi kalau jika dibandingkan dengan kebutuhan pokok, maka kebutuhan pokok lebih dulu. Tetapi kalau kebutuhan pokok sudah selesai, yang memang sebaiknya didahulukan sudah didahulukan. Nah, mana nih yang lebih dulu antara daftar haji atau gaya hidup? Nah ini ya, udah punya satu motor Pak, yang kepake ya itu, yang alhamdulillah masih baik-baik saja, tapi dia lebih memilih untuk kemudian beli satu motor lagi yang hanya dipakai untuk Sabtu Minggu saja, keluarnya seminggu sekali tapi dicucinya seminggu 2 kali kan gitu. Nah, kan ada tuh yang model begitu kan Pak ya. Wis pokoknya cuma bayar pajak gitu dong, hanya untuk hobi, padahal belum daftar haji. Nah ini kira-kira besok jawabannya apa di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kok nggak haji? Nah, maka minimal kita daftar aja dulu, yang reguler dulu lah, yang 25 juta. Kalau sudah daftar, ya sudah alhamdulillah nunggu. Katakanlah nunggunya berapa sekarang? Ada yang 20 sekian, ada yang 30, ada yang 40. Bayangkan daftar usia 40 tahun, nunggu antrian 40 tahun. Bayangkan. Ya wis enggak usah dibayangin, kerjain aja. Minimal kalau sudah daftar, udah nunggu, kok kemudian baru usia 60 tahun, jatahnya usia 80 tahun berangkat, baru usia 60 tahun kok sudah meninggal, kayak besok ketemu Allah. Kalau ditanya, kenapa kok belum haji? Itu kita punya jawabannya. Apa? Ya Allah, harusnya saya berangkat haji dulu baru meninggal. Ini malah disuruh ke sini dulu, ya sudah, saya nggak jadi haji. Kan begitu. Ada jawabannya minimal. Saya udah upayakan begini-begini. Tapi kalau belum mengupayakan sama sekali, ya ini masalah. Nah, ini makanya satu hal yang penting, haji bukan masalah aduh, saya Ustadz kalau haji saya belum pantas. Kenapa? Ya nanti saya nggak bisa chatting-chatting siapa gitu kan, cewek siapa dan seterusnya. Misalnya begitu, saya nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi di sana dong. Saya nggak enak kalau sudah Pak Haji kok nggak. Duh, bukan tentang pantas nggak pantas Pak. Ini tentang kewajiban. Yang mampu wajib, yang nggak mampu ya nggak wajib. Nah, masalah kemudian, wah saya belum soleh-soleh aman Ustadz. Bahkan sholat aja masih ada yang beberapa yang bolong. Katakanlah begitu. Ya kewajiban titik. Masalah pantas urusan lain gitu. Wah takutnya saya belum ikhlas Ustaz, saya haji itu kok kayaknya semangat sekarang ini cuman supaya pengen dipanggil haji saja. Nggak ada urusan, kewajiban itu mau karena riya atau ada riyanya atau tidak, ikhlas atau tidak, pokoknya kewajiban jalan. Masalah hati sambil dikoreksi sambil jalan. Sholat zuhur, meskipun kita sholat zuhurnya supaya dibilang soleh sama orang lain misalnya, ada kondisi seperti itu, ya tetap laksanakan. Apakah kemudian lebih baik sekalian gak usah zuhur gara-gara ada riyanya? Kan enggak. Kewajiban laksanakan, nggak peduli ada riya atau tidak. Riyanya yang haram, kewajibannya tetap. Ya, riyanya itu yang koreksi. Tapi kewajibannya tetap kita laksanakan. Nah ini ibaratnya salah satu kewajiban daripada harta kita itu adalah mengupayakan untuk berangkat haji. Memang para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya haji itu harus dipercepat secepat mungkin. Yang sudah mampu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh entar-entaran nggak apa-apa, tapi dengan catatan selama bisa dipastikan sebelum meninggal dia sudah berangkat. Nah pertanyaannya sekarang Pak, sebenarnya bisa kalau itu zaman dulu saya punya duit bisa aja sekarang, tapi besok aja lah insya Allah. Tapi usia kita masih 35 tahun, badan sehat segala macam, itu enggak apa-apa. Nah pertanyaannya sekarang masalahnya daftar usia 35 tahun itu berangkat usia 75. Yang jamin kita sampai 75 siapa? Harapan hidup orang Indonesia itu paling sampai usia berapa? Kan gitu. Itu kan harus dihitung semua. Sehingga boleh entar-entaran kalau usianya di bawah 20 tahun lah. Kalau usianya udah di atas 20 tahun saya kira begitu mampu ya upayakan daftar. Nggak harus bareng sama istri. Baru mampu satu saja. Nah, istri nanti nyusul. Karena insya Allah nanti Pak secara aturan itu kalau suami istri itu bisa saling menarik. Suaminya udah jatah tahun 2030, istrinya baru 2035. Itu nanti bisa berangkat bareng yang lebih cepat di antara mereka.
Kalau secara aturan kalau nggak salah ya, dengan catatan pendaftar yang nomor 2, artinya yang jatahnya lebih lama, itu usia pendaftarannya sudah lebih dari 5 tahun. Yang penting itu saja. Nah, ini artinya kan udah nabung satu, amanin kursi untuk satu slot. Set, dah istri nabung lagi, set, mungkin bedanya 3 tahun pas daftar, antrinya nanti bisa beda 10 tahun, insya Allah akan ketarik. Ya itu secara teknis saja. Ya kalau memang nggak ketarik, ya wis masing-masing nggak apa-apa. Kalau suaminya sudah haji, istrinya belum haji, tapi dua-duanya meninggal, gampang. Istrinya, kenapa kok kamu nggak haji? Saya seharusnya tuh bareng sama suami. Cuman masalahnya suami daftar duluan, setahu kami bisa ditarik, ternyata nggak bisa ditarik. Sehingga suami udah haji, saya belum, saya meninggal duluan. Suami meninggal setelah haji. Misalnya begitu. Yang penting kan itu. Kita terbebas dari kira-kira nanti itu kalau ditanya sama Allah kenapa nggak haji, itu ada jawabannya gitu. Itu paling penting. Nah, masalah kemudian pengen dan seterusnya. Nah, kira-kira apa? Lebih baik umrah dulu atau haji dulu? Ya, secara hukum ya haji. Umrah itu hukumnya sunnah. Nah, umrah apalagi harganya sama dengan porsi haji, udah umrah saja dulu. Oh, tapi saya pengen banget. Kalau haji kan lama. Loh, ibadah bukan tentang pengen. Ibadah tentang mencari ridho Allah. Ini yang wajib, ini yang sunnah. Meskipun kita lebih pengen yang sunnah, tetapi masalahnya yang lebih wajib adalah yang tidak kita pengen itu, ya harus kita laksanakan dulu. Nah, ibaratnya itu kewajiban tentang harta. Saya kira kesadaran untuk kemudian saya itu sudah wajib haji atau tidak ya, itu perlu kemudian kita tumbuhkan lagi. Ya kalaupun hasil akhirnya adalah oh tidak, ya sudah nggak apa-apa. Ya mungkin sedih. Ya silahkan amalkan amalan-amalan yang insya Allah akan berpahala haji dan umroh. Karena ada tuh sholat isyraq, sholat jamaah di masjid 5 waktu, baca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat fardu, kemudian majlis taklim seperti ini, itu sudah haji dan umroh Pak Jenengan. Walaupun belum menggugurkan kewajiban haji Islam, belum. Oke. Nah, itu kewajibannya. Nah, kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan mempelajari salah satu akad yang diperbolehkan di dalam Islam, namun ada beberapa ketentuan syaratnya, yaitu akad salam. Salam di sini artinya dari kata-kata taslim, yang artinya menyerahkan. Namanya Islam itu apa? Pasrah, menyerah. Salama itu artinya dari kata-kata itu. Maka salam di sini sin lam mim, lamnya nggak panjang. Berbeda dengan salam. Kalau assalamualaikum tuh lamnya panjang, Pak. Yang artinya keselamatan. Tapi kalau ini salam, lamnya pendek. Apa itu? Nah, secara pengertian, secara bahasa, salam artinya sama dengan salaf, artinya penyerahan. Sedangkan secara istilah, nah, bai'un mausufun fi dhimmati bibadalin yu'ta'ajilan, yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya, bukan jual beli barang yang sudah ada saat itu. Barangnya belakangan cuman disebut sifatnya. Saya beli motor Supra tahun 2013 2000 berapa ya, yang terbaru gitu ya, yang cc-nya sekian, warnanya ini, tipenya ini, misalnya begitu. Itu barangnya belum ada, baru bisa bulan depan. Itu namanya jual beli salam, atau kalau di dalam bahasa kita namanya inden. Tapi inden itu juga tidak semuanya salam. Kita nanti akan bahas perbedaannya. Oke, yang mana pembayarannya itu harus tunai di awal. Jadi nanti jual beli, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau barang ya, pertama nih kita lihat barangnya tunai, maksudnya ada saat itu juga, uangnya juga tunai, maka akadnya namanya nakdan atau jual beli biasa. Dan hukumnya semua ulama sepakat boleh, sebagaimana kita jual beli ya sebagai biasa kita jual beli lah, jual beli mie ayam apa segala macam kan seperti itu. Kemudian jika barangnya hutang tetapi uangnya tunai, maka inilah yang disebut sebagai akad salam. Barangnya nanti, uangnya duluan, itu namanya salam. Dan ini ulama juga mengatakan hukumnya boleh, dengan syarat yang agak sedikit berbeda dengan jual beli biasa. Sebaliknya, barangnya tunai, uangnya dihutang, itu namanya taksid atau jual beli kredit. Ini juga secara hukum dasarnya adalah boleh. Yang bikin masalah dari kredit ini kan sebenarnya bukan masalah akad jual belinya.
tapi ketika ada pihak ketiga yang menjadi pemberi pembiayaan. Ini yang jadi masalah nih. Kalau akadnya nggak benar jadi masalah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah barangnya dihutang, uangnya juga dihutang. Barangnya nanti, uangnya nanti. Ini namanya bai'ul kali bil kali. Namanya jual beli kali, dan inilah yang hukumnya haram. Oke. Nah, ini maka nanti kalau jual beli salam, maka pastikan uangnya harus ada. Jangan barangnya nggak ada, uangnya juga nggak ada. Maka bukan jadi salam tapi jadi kali, dan ini hukumnya haram. Ini kurang lebih 4 jenis jual beli, 3 halal, 1 haram. Ya, jadi salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita adalah dengan menjadikan lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Oke. Kemudian, ngomong gua mau difoto dulu. Oke, sudah. Oke. Kemudian ada beberapa akad yang mirip dengan salam tapi ini berbeda, baik secara hukum ataupun teknis. Pertama, uang muka atau uang jaminan. Oke. Kita kalau jual beli barang, ya, jika dengan uang muka saja, maka belum bisa disebut sebagai salam. Misalnya, Pak, saya mau beli motor. Jadi nggak nih? Iya, jadi. Barangnya kapan? Bulan depan. Barangnya adalah bulan depan, tapi kita bayar DP dulu. Set. Maka sebenarnya ini bukan salam. Kenapa? Karena syarat salam adalah harus tunai saat itu. Maka kalau baru bayar DP, itu bukan salam. Itu adalah uang jaminan saja, sehingga sebenarnya akad belum terjadi. Ini hanya apa? Ini hanya uang komitmen kalau saya mau beli. Ini hanya janji saja. Maka terlepas daripada nanti DP, sebenarnya ada beberapa kasus ya, ada beberapa contoh begitu, ada beberapa praktiknya. Kalau DP-nya model seperti ini, maka tergantung apakah akadnya itu mengikat atau tidak. Jika DP hanya sebagai uang jaminan supaya ini serius atau tidak, supaya nggak kabur, sudah pesen kok kabur gitu misalnya, kan kalau mau iseng kan bisa tuh, sudah saya sampaikan barangnya, ternyata orangnya kabur. Ya minimal kalau ada DP-nya kan dia nggak akan kabur. Hanya untuk seperti itu saja, maka itu tidak masalah. Dan sebenarnya uang muka itu hanya uang janji. Akad belum terjadi, pindahan kepemilikan belum terjadi, dan namanya janji itu, Pak, meskipun sangat buruk untuk kemudian tidak dilaksanakan, tetapi janji itu tidak mengikat. Berbeda dengan akad mengikat. Ya gampangnya kayak janji menikahi. Orang kalau baru janji menikahi itu sudah wajib untuk memberi nafkah atau belum? Belum. Tapi sebaliknya, sudah boleh untuk pegang-pegang belum? Ya belum juga. Berbeda dengan akad. Kalau begitu akad, maka sudah terikat. Sudah, ya kamu tuh sudah suami, kamu udah istri. Apapun yang terjadi, suami wajib untuk menafkahi istri, dan istri wajib untuk taat kepada suami, dan seterusnya. Tapi sebelum ada akad itu, baru janji. Saya janji, wis, ini saya kasih ATM saya, wis, supaya saya nggak kabur nanti misalnya gitu, supaya nggak nikahin, wis pasti saya nikahin. Itu baru janji. Yang sebenarnya kalau ada sesuatu terjadi, misalnya tiba-tiba suaminya meninggal, calon suami ya, belum suami ya, calon suaminya meninggal, apakah kemudian si perempuan itu jadi janda, Pak? Tidak bisa dikatakan janda. Kenapa? Belum nikah, meskipun sudah janji. Nah sama halnya dengan ini. Kalau ternyata salah satunya kok bener-bener nggak bisa beli, mungkin kena musibah atau mungkin tiba-tiba meninggal, pertanyaannya, barang sudah berpindah kepemilikan atau belum? Belum, karena ini baru janji akad. Oke, uang muka atau uang jaminan. Kemudian yang berikutnya lagi, sistem ijon yang haram. Ijon itu adalah membeli hasil panen sawah. Contoh nih, membeli hasil panen sawah dengan harga yang sudah ditentukan, tetapi barangnya belum pasti. Saya misalnya datang kepada seorang petani duren. Saya datang ke petani duren. Terus saya bilang begini, Pak, pokoknya durennya itu masih kosong, Pak. Ini bener-bener habis panen selesai. Semua buahnya sudah diambil sama si pemiliknya atau mungkin sama pedagang lain. Tapi setelah dipanen saya langsung datang, Pak, pokoknya ini
panen musim depan saya yang beli. Harganya berapa? Harganya nih saya kasih 5 juta. Berapapun yang tumbuh dari pohon ini saya bayar 5 juta. Ini kan ada ketidakpastian. Bisa jadi nanti panennya berhasil, bisa jadi gagal. Kalaupun berhasil, bisa berhasilnya itu senilai 5 juta, bisa kurang dari itu, bisa jauh berkali-kali lipat lebih daripada itu. Maka ada potensi orang yang akan dirugikan. Nah, ini maka disebut sebagai ijon. Ini tidak boleh. Ini bukan salam. Ini salam yang haram. Kalaupun salam, ini salam yang haram. Kenapa? Karena ada ketidakpastian. Sedangkan salam tadi barangnya harus sudah terspesifikasi. Misalnya, saya mau beli kurma, duren yang jenisnya sama kayak pohon bapak ini, saya mau beli 1 truk misalnya. Ya mungkin nggak pakai kilo ya Pak ya, kalau 1 truk kan nggak pakai kilo. 1 truk berapa? Harganya berapa? Misalnya harganya 10 juta. Deal. Itu namanya salam. Kenapa? Karena 1 truk. Nah, terserah bapak mau dari pohon yang ini atau sampingnya atau yang sampingnya lagi, terserah. Pokoknya jatah saya 1 truk. Kalau ternyata kok 1 pohon lebih dari 1 truk, berarti kelebihannya ya berarti bukan hak saya. Itu silakan bapak ambil. Kan gitu. Tapi kalau kurang dari 1 truk, ya pokoknya 1 truk jatah saya. Terserah cariin dari mana. Itu salam. Tapi kalau ijon itu tidak salam. Dan sebagian dari kita mungkin masih ada yang praktek ijon nih. Ya. Nebas istilahnya itu, padi masih baru ditanam sudah langsung dibeli hasilnya. Terserah hasilnya berapapun, dimakan tikus apa tidak, gagal panen atau tidak, pokoknya saya beli dengan harga pastinya lebih murah Pak. Katakanlah diprediksi harusnya kalau panen normal itu 200 kilo. Katakanlah 200 kilo itu harganya 2 juta katakanlah. Harusnya 2 juta, tapi dia bisa membeli dengan oke, saya beli 1 juta saja apapun kondisinya nanti ketika panen. Biasanya dia berani lebih murah, dia akan menawar lebih murah, petaninya akan ngasih karena memang lebih bebas resiko. Nah, cuman masalahnya di situ sebenarnya ada resiko, Pak. Resiko apa? Resiko kalau ternyata panennya bagus banget dan harga beras lagi tinggi-tingginya, terus dan seterusnya gitu, nah tiba-tiba harganya cuman dapat 1 juta doang deh. Misalnya begitu. Atau sebaliknya, ternyata gagal total panennya, akhirnya dia si penjual, si pedagang ini hanya membayar 1 juta tapi nggak dapat apa. Ini yang hukumnya haram. Itu sistem ijon. Kemudian atau yang bukan salam juga adalah menjual barang milik orang lain. Bukan dalam kondisi sebagai sales atau agen yang memang punya hak untuk menjualkan. Oke, kalau sales kan memang punya hak. Oke, silahkan kamu jualkan barang saya, kan begitu. Sales atau agen kan begitu. Tetapi ini kondisinya adalah dia menjualkan banyak barang punya orang lain. Dan juga bukan sebagai maklar. Kalau maklar itu, oh saya punya barang, yuk saya temukan dengan penjualnya. Kan gitu. Dia cuma menemukan saja. Tidak akad dengan dirinya. Nah, ini malah akad dengan dirinya. Dia tahu bahwasanya mobil tetangga itu lagi mau dijual. Atau dengar desas-desus mobil tetangga mau dijual. Udah difoto-foto sama dia, dijual di OLX, kemudian dijual sama dia. Deal dengan harga sekian. Setelah dapat harganya, dapat uangnya, kan uang dulu nih. Baru dia negosiasi kepada pemilik mobil terus dibeli dengan harga yang lebih murah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena iya kalau jadi dijual, kalau nggak jadi, terus barang mana yang dia beli itu? Barang mana yang dia jual? Nah, ini tidak bisa. Nah, ini adalah sesuatu yang hukumnya haram menjual barang milik orang lain. Kecuali kita punya dikasih hak. Oke, tolong silahkan saya mau jual mobil, jualkan mobil saya. Oke, itu lain lagi itu. Itu diperkenankan karena kita menjadi wakil atau menjadi sales daripada orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, sistem COD. COD itu cash on delivery. Barangnya datang dulu baru kita bayar. Nah, sebagian orang mengatakan bahwasanya ini adalah akad yang bermasalah, begitu ya. Kenapa? Karena begini. Ketika kemudian kita melaksanakan transaksi, saya mau beli HP, barangnya datang ke kita. Jadi anggapnya ini juga kali bil kali sebagian orang. Kali bil kali itu apa? Utang dengan utang. Kenapa? Karena kita sudah beli barang dalam kondisi kita belum bayar. Ini kan berarti kita masih ngutang nih pembayarannya. Sedangkan orang yang sana itu sudah menjual barang, gitu ya, tetapi kita sendiri juga belum dapat barangnya. Di satu sisi kita sudah akad, tapi duit belum kita berikan, artinya duitnya masih terutang, dan barangnya pun belum nyampe ke kita, kecuali setelah beberapa hari.
Maka sebagian asatid di Indonesia ini ada yang mengatakan itu haram, cash and delivery. Kenapa? Karena ini jual beli utang dengan utang. Saya utang, dia juga ngutang. Saya ngutang duit karena belum saya kasih duitnya. Dia juga ngutang barang karena belum ngasih barangnya belum nyampe. Tetapi kalau saya pribadi tidak menganggap ini jual beli utang dengan utang. Kenapa? Karena begini, jual beli utang dengan utang itu adalah misalnya saya mau beli dolar kamu, atau mungkin saya mau beli HP kamu, tapi uangnya nanti ya pas saya dapat HP-nya. Oke, saya akan kasih HP kamu dengan harga sekian, tapi nanti barangnya ketika sudah jadi atau sudah produksi dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya hutang dengan hutang. Ya kalau memang seperti itu nggak usah diakadkan dulu. Ya akadnya nanti saja ketika barangnya memang sudah ada atau uangnya sudah ada. Minimal ada uangnya atau ada barangnya supaya boleh. Nah, sedangkan di dalam sistem COD ini sebenarnya akad jual beli belum terjadi kecuali ketika orangnya sudah bayar uangnya, kemudian barangnya dia terima. Baru setelah itu di sistem marketplace kita katakan selesai, titik. Nah, itulah baru akad itu ketika kita sudah ngomong selesai. Nah, tapi kan si penjualnya sudah melepaskan barangnya di satu sisi. Ya sudah akad, dia sudah mengirimkan barangnya segala macam, kan sudah akad, bukan akad jual belinya itu. Karena dia sebenarnya sedang mendelegasikan wakilnya untuk menjualkan barangnya. Siapa wakilnya si penjual itu? Ya si kurir yang dipilih itu. Itu kan wakilnya dia. Baru kemudian set ini duitnya. Nah, itu sebenarnya sistem COD itu bukan sistem yang jual beli kali bil kali itu. Oke. Ini akad-akad yang mirip salam tapi sebenarnya bukan akad salam, berbeda. Hukumnya apa? Boleh dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, ketika kalian melakukan transaksi dengan cara tidak tunai, maka tulislah dan catatlah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, hadis Bukhari Muslim. Rasulullah ketika mendatangi kota Madinah itu mendapati orang-orang Madinah sudah terbiasa melakukan akad salam, akad salaf. Yang mana salaf itu zaman dulu masih dalam kondisi ijon. Pokoknya satu kebun ini saya beli dengan harga sekian, padahal belum pasti itu keluarnya berapa kilo. Awalnya begitu. Kemudian Rasulullah melarang hal itu, tetapi kemudian sama Rasulullah dikasih solusi akad salam ini. Oke. Orang Madinah itu kalau beli kurma, Pak, bukan panen dibeli, enggak. Bahkan 2 tahun sebelum panen, artinya panen tahun ini siapa yang membeli? Tahun ini si fulan yang beli. Nah, kalau tahun depannya si fulan yang beli. Kalau tahun depannya lagi adalah oke, saya yang beli kalau nggak ada yang beli. Gitu, Pak. Jadi sampai 2 tahun yang akan datang itu sudah di-booking sama orang. Nah, kalau booking fee itu beda lagi dengan salam, karena itu booking, belum terjadi transaksi, hanya sekedar komitmen saya mau janji mau beli. Nah, tapi di zaman Nabi ini sudah diakadkan, pokoknya ya ini uangnya, udah titik. Barangnya kapan? Barangnya nanti, berapa? Terserah. Ini sesuatu yang kemudian diharamkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah memberikan satu solusi, man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang membeli kurma dengan cara salam, maka belilah dengan timbangan yang pasti atau dengan wazan, ukuran yang pasti, dan juga pada waktu yang pasti. Misalnya kapan? Panen musim depan. Panen musim depan kan mungkin rentannya adalah 2 bulan, antara Agustus sampai September misalnya. Nah, itu meskipun ada ketidakjelasan, tapi itu ketidakjelasan yang minim, tidak masalah. Yang ketidakjelasan yang tidak masalah, yang penting jelas berapa kilonya. Berapa? 10 kilo ya 10 kilo, 100 kilo ya 100 kilo. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim yang lainnya dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa qala kunna nusibul maghanima ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami sempat pernah dapat jatah ghanimah perang, rampasan perang itu banyak banget. Wa kana yatina anbatun min anbati Syam. Kemudian datang pedagang-pedagang dari Syam. Syam itu dari kota ya Syria, Palestina itu Syam. Fil hintoh, mereka membawa gandum, wasyair wazzabib. Mereka membawa biji gandum dan juga membawa zabib. Zabib itu anggur kering, kismis.
Wa fi riwayatin wazait, dan juga membawa minyak buah zaitun. Ila ajalin musamma. Nah, kita itu inden. Jadi kan mereka datang ke Madinah. Pas datang ke Madinah itu udah dibayar dulu. Oke, kamu besok tahun depan kan datang lagi ke sini. Tolong saya bawakan saya ini sekian, ini sekian, ini sekian. Dikasih duitnya saat itu juga. Ya tentu dengan kepercayaan. Nah, kemudian kila akana lahum zar'un, maka ditanya lagi, emang mereka punya kebunnya? Qala ma kunna nas'aluhum an dalik. Wah, kami nggak nanya deh. Kami nggak nanya mereka tuh punya kebun sendiri atau tidak, atau mereka juga beli dari mana. Saya nggak tahu. Tapi intinya saya pesan dari si orang ini sekian, gandum sekian, kurma sekian, kemudian minyak sekian. Itu dari dia. Saya sudah bayar dulu. Dan itu di zaman Nabi dan tidak disalahkan. Artinya diperbolehkan. Meskipun barangnya belum ada, selama jelas spesifikasinya maka tidak masalah. Oke. Kemudian dari Ibnu Abbas, asyhadu anna salafal madmuna ila ajalin musamma qad ahalallahu fi kitabihi wa adina fihi thumma qara hadhil ayah. Ibnu Abbas pernah sampai bersumpah, saya bersaksi bahwasanya jual beli secara salam yang kemudian tertanggungkan oleh si pihak penjual itu hukumnya diperbolehkan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat ayat Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan di atas. Artinya Ibnu Abbas sampai saya bersaksi, gitu ya, sampai bersumpah. Kemudian dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taalaan, cuman ada hadis lain nih, Pak. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku datang kepada Rasulullah, maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya'tini rajulu yas'aluni minal bai'i ma laysa indi. Ya Rasulullah, ada orang datang kepada saya yang mana dia itu pengen membeli dari saya sesuatu yang saya belum punya. Abta'u lahu minasuki thumma abi, apakah kemudian boleh saya menerima akad yang dia minta? Saya mau beli ini dong, tapi saya belum punya. Ada orang datang ke saya mau beli minyak misalnya, saya belum punya. Terus Hakim bin Hizam itu nanya sama Rasul, boleh nggak kalau saya carikan dulu di pasar, saya terima dulu, oke, saya jual untuk kamu, setelah itu baru saya cari di pasar, boleh atau tidak? Maka Rasulullah pun mengatakan, la tapi ma laisa indak, jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki. Wah, ini kan kayak kontradiksi, Pak. Di satu sisi kita dari tadi dikatakan boleh membeli sesuatu yang belum ada barangnya, tetapi tiba-tiba Rasulullah melarang Hakim bin Hizam untuk kemudian menjual barang yang tidak ia miliki. Nah, terus hadis ini maksudnya gimana? Ulama berbeda pendapat terkait menafsiri barang ini. Yang pertama, Madhab Syafi'i mengatakan barangnya itu muayyan. Apa itu barang muayyan? Barang yang sudah tertentu. Padahal nanti syaratnya akad salam itu kan yang dibeli bukan barangnya, tetapi spesifikasinya. Pokoknya belikan saya atau saya beli dari kamu kurma sukari grade A 10 kilo. Kan ketersediaan di pasar itu banyak, Pak. Sehingga barang yang mana? Ya terserah yang mana saja, yang penting masuk kriteria ini. Kan begitu. Artinya tidak tertentu kepada satu atau dua barang saja, tetapi umum kepada barang-barang yang ada. Sedangkan di dalam kasus Hakim bin Hizam ini bisa jadi yang dimaksud bukan seperti itu. Tapi begini, saya beli dari kamu sapi yang itu, yang kebetulan bukan milik Hakim bin Hizam. Saya beli dari kamu sapi yang itu. Berapa harganya? 10 juta. Oke, 10 juta. Boleh nggak kemudian kita terima itu dengan harga 10 juta, baru kita beli sapi yang itu? Artinya tidak bisa sapi yang lain, harus sapi yang itu. Maka inilah yang nggak boleh. Kenapa? Karena ini menjual barang milik orang lain yang ketersediaannya tidak ada, kecuali hanya satu itu saja. Ini makanya nanti akad salam itu syaratnya harus barang yang ketersediaan di pasarnya itu banyak, bukan barang yang kemudian unik. Kayak rumah itu unik atau tidak? Unik, karena yang punya rumah itu kan cuman di satu situ saja. Kecuali kok begini, pokoknya belikan saya rumah yang ada di radius 10 kilo dari sini, DBS misalnya, dari tower DBS ini 10 kilo, atau radius 20 kilo dari tower DBS ini, ya, yang kemudian agak dekat dengan stasiun atau dengan terminal, misalnya gitu. Oke, ini banyak barangnya, tetapi kalau saya beli dari kamu barang itu, rumah yang itu, padahal membeli bukan dari pemiliknya, itu masalah.
Bisa dipahami enggak perbedaannya? Oke. Itu menurut Asy-Syafi'i. Tetapi menurut Yusuf Qaradawi nanti beda lagi. Kenapa kok yang Hakim bin Hizam itu tidak boleh? Karena barangnya tidak bisa dipastikan ada. Nah, kalau barangnya tidak bisa dipastikan ada kemungkinan besar tidak ada, ya maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, yang ketiga, ada yang mengatakan haram jika salam halal jika salam muajjal. Barangnya salam, bersih salam, pokoknya belikan saya gandum 10 kilo, ini uangnya, padahal dia belum punya. Tidak boleh, kata sebagian ulama, jika kemudian salamnya itu salam hal, yaitu oke, saya ambil uangnya, kemudian kita langsung ke pasar, habis itu kita langsung bawa balik gandumnya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat itu juga tidak ada jeda waktu. Salam itu harus ada jeda waktu antara pembayaran dengan penerimaan uang, dengan penerimaan barang, mohon maaf. Yaitu ada yang mengatakan 1 bulan minimal, atau ada jarak minimal 6 bulan, atau ada jarak waktu yang intinya kemungkinan harga berubah itu ada. Jadi harus ada kemungkinan berubahnya harga dulu, baru kemudian salam itu diperbolehkan. Kalau kemudian salamnya kok benar-benar baru transaksi di sini, beli gandum 10 kilo, oke, mana duitnya 100.000, saya beli ke pasar dengan harga 9.000, kemudian saya bawa, saya kembalikan kepada pembeli, itu tidak boleh karena dikatakan hal. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan enggak, itu tetap boleh. Yang seperti itu tetap diperkenankan selama barangnya itu tidak spesifik harus yang ini, tetapi yang dispesifikkan itu adalah sifatnya gandum grade A 10 kilo. Dah, gitu saja. Yang mana bisa kita beli dari sini, kalau dari sini gagal ya ada yang di sini duit harganya nggak masuk ya yang di sini, misalnya begitu. Oke. Bisa difahami ya Pak ya, insyaallah ya. Itu ini. Nah, dikatakan anna kullu ma'dumin fil hal majhulul wujudi fil mustaqbal la yajuzu bai'uhu. Maka menjual barang yang tidak ada itu tidak selalu tidak boleh. Yang tidak boleh adalah disebutkan dalam kaidah anna kullu ma'dumin fil hal majhulul wujudi fil mustaqbal la yajuzu bai'uhu. Menjual barang yang belum ada dan tidak diketahui apakah di masa yang akan datang itu akan ada atau tidak, maka nggak boleh dijual. Tetapi untuk barang kulla ma'dumin muhaqqaqul wujudi fil mustaqbal, barang yang belum ada tetapi bisa dipastikan atau kemungkinan besar itu bisa diadakan di saat memang mau diserahkan, maka yajuzu bai'uhu, diperbolehkan untuk menjualnya. Oke, jadi menjual barang yang enggak ada boleh atau tidak? Boleh selama bisa dipastikan barangnya akan ada. Tetapi kalau tidak bisa dipastikan akan ada atau tidak, maka tidak diperkenankan. Makanya Pak, mungkin sekarang kalau yang agak gampang itu kayak haji, kuota haji Pak, furoda. Boleh nggak kita menjual tiket haji furoda yang tidak pasti? Kan bisa dapat, bisa enggak? Maka tidak boleh. Kenapa? Karena kemungkinan iya dan tidaknya tuh 50-50. Maka kalaupun iya, bukan menjual. Jangan akad di awal, tapi oke, kamu mau, saya carikan. Kalau ketemu ya bayar, kalau nggak ketemu ya nggak usah bayar. Berarti kalau ketemu ya kita akan jual beli, kalau nggak ketemu nggak usah akad jual beli. Kalaupun ada, ya cuman yang diperbolehkan adalah uang yang ditangguhkan saja. Uang yang ditangguhkan supaya kemudian ini beneran mau beli apa enggak gitu. Jangan kabur, udah dibeliin ternyata dia nggak jadi beli, ya masalah itu ya. Tetapi kalau memang ternyata nanti kok nggak ada, jangan ada kemudian uang yang tidak dikembalikan, ya harus semuanya dikembalikan. Ini semacam kayak haji furoda, atau mungkin adalah ya ibadah haji secara normal, reguler ataupun plus. Itu juga barangnya pasti ada Pak, cuman masalahnya harganya yang belum jelas. Harganya berapa Pak haji tahun ini? 60 juta kalau tidak salah, yang reguler. Tahun depan berapa? Ya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu gimana? Maka belum terjadi akad. Kapan akad? Akadnya itu sebenarnya masih nanti. Maka uangnya itu milik siapa sebenarnya? Uang yang kemudian 25 juta untuk tunggu itu punya siapa Pak? Karena belum terjadi akad, maka itu masih menjadi milik kita. Masih menjadi milik jamaah masing-masing. Maka karena masih menjadi milik jamaah masing-masing, ketika duit itu dimasukkan BPKH, terus dari BPKH kemudian diinvestasikan,
Yang berhak untuk mendapatkan kelebihan dari investasi itu siapa? Ya pemilik. Siapa pemiliknya? Masih jamaah. Kecuali kok itu sudah menjadi milik pemerintah, maka boleh. Cuman masalahnya pemerintah pun belum bisa mengklirkan berapa harga yang akan terjadi ketika dia berangkat. Wong dia berangkat kapan juga belum ada kepastian. Nah, maka belum bisa diakadkan. Bisa dipahami, Pak ya? Jadi kurang lebih seperti itu tata cara secara fikihnya. Nah, dan ijma ulama semua mengatakan diperbolehkan. Oke. Manfaat salam untuk pembeli biasanya jaminan dapat barang karena uang udah dibayarkan. Ya. Yang kedua biasanya harga lebih murah kalau inden. Biasanya berbeda kan kalau apa itu membeli di awal dari tanggal sekian sampai sekian harganya lebih murah. Harga tahun di tanggal berikutnya lebih mahal lagi, on the spot lebih mahal lagi, kan biasanya gitu, Pak ya. Oke. Untuk penjual biasanya itu mendapatkan modal lebih awal. Makanya sebagian umroh tuh, Pak, ada umroh yang kemudian harganya murah, cuman 20 juta kalau zaman sekarang. Cuman bayarnya harus 6 bulan sebelum itu sudah lunas. Ya nggak apa-apa, itu boleh gitu ya. Kenapa? Karena dia jamin kita akan berangkat dan berangkatnya juga jelas tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Kita bayar dulu. Kenapa kita mau bayar dulu? Karena biasanya lebih murah. Nanti kalau sudah mepet-mepet itu harganya naik biasanya. Ya, itu tidak masalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, si penjual juga punya tempo untuk kemudian entah memutarkan uangnya dulu baru nanti mengadakan barang untuk si pembeli yang salam ini. Oke, ini manfaat salam kurang lebih. Kemudian rukun salam, penjual pembeli sama ya, baligh, berakal, tidak harus muslim, ijab kabulnya jelas, sesuai antara yang diijabkan dengan yang dikabulkan. Kemudian tidak harus ada saksi, barang atau jasa harus suci, punya manfaat, eksistensinya jelas, bisa diserahkan. Nah, syarat salamnya, uangnya harus jelas dan tunai, harganya harus jelas, dan semuanya harus diserahkan di awal. Maka tidak boleh inden barang yang sudah diakadkan kok kemudian uangnya belum tunai atau baru pembayarannya sedikit, barangnya pun masih nanti. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh yang seperti itu, kecuali nanti istisna. Istisna itu jika barangnya dibikin dulu. Salam adalah sesuatu yang barangnya sudah ada di pasaran tanpa harus dibikin. Tapi kalau istisna itu kayak kita bikin rumah. Nah, itu istisna itu nanti kasusnya beda lagi. Nah, insya Allah pertemuan yang akan datang kita ngomongin istisna. Kemudian karena kenapa? Karena kalau uangnya kok tidak tunai, barangnya juga nanti, berarti yang terjadi adalah akad utang dengan utang. Nah, untuk barangnya itu bukan ain tetapi spesifikasinya, sifatnya, deskripsinya, bukan barangnya. Terserah barangnya yang mana saja, diambilin dari mana saja, pokoknya spesifikasinya begini. Terserah dapat supplier dari mana, kayak itu urusan penjual. Intinya tanggal sekian, bulan sekian saya dapat itu dengan jumlah sekian, ini uangnya, titik. Itu bukan harus yang itu ya, pokoknya tanah yang itu harus menjadi milik saya di tanggal sekian, nih uangnya. Itu tidak bisa seperti itu, Pak. Kenapa? Karena iya kalau dijual, kalau nggak jadi dijual. Iya kalau harganya cocok, kalau nggak repot itu. Tapi pokoknya kalau barang yang kemudian ketersediaannya melimpah, maka bisa. Kemudian yang berikutnya, jelas spesifikasinya. Kemudian tidak diserahkan ketika akad, karena kalau diserahkan ketika akad ya jadinya nggak salam. Boleh tapi nggak jadi salam, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, waktu penyerahannya jelas. Kemudian yang berikutnya, dimungkinkan untuk diserahkan. Kemudian jelas juga tempat serah terimanya itu di mana. Kemudian bukan jual beli barang riba dengan riba. Tidak boleh kok kemudian jual beli uang dengan uang tetapi tidak tunai, pakai salam. Nih saya kasih dulu uangnya 100 juta, saya beli harga dolar, harusnya dolar, misalnya gini, 150 juta. 150 juta itu udah berarti dapat berapa tuh? 10.000 ya? 10.000 tuh kan? Let's say 160 juta sekarang. 10.000 itu 160 juta. Misalnya begitu. 160 juta kita katakan harganya 10.000. Tetapi karena akadnya salam, uangnya duluan, oke, tahun depan saya mau beli dolar, harganya 15.000 per dolar, ya, tapi uangnya sekarang, dolarnya tahun depan nggak apa-apa. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini jual beli barang ribawi dengan barang ribawi. Akan terjadi ketidakpastian harga. Bisa jadi ada yang diuntungkan, bisa jadi ada yang
rugikan. Maka ini tidak boleh, karena fluktuasinya bisa naik turun, ini bisa nanti dolar makin naik, bisa makin turun, kita nggak tahu. Maka ini tidak diperkenankan untuk jual beli barang ribawi dengan barang ribawi. Uangnya meskipun cash, rupiahnya cash, dolarnya nanti, atau sebaliknya, dolarnya cash, rupiahnya nanti, itu juga tidak diperkenankan. Baik, itu syarat daripada akad salam. Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya. Semoga bisa gambaran minimal ya, bahwasanya barang sama barang sama-sama tunai nakdan. Barangnya tunai, uangnya cicil, namanya kredit atau taksid. Kalau uangnya duluan, barangnya nanti, itu namanya akad salam. Tiga-tiganya boleh. Yang nggak boleh kalau terjadi saat uangnya ngutang, barangnya ngutang, namanya jual beli kali, itu hukumnya haram. Ya, kenapa? Ya nggak usah akad dulu, nggak ada barangnya, nggak ada uangnya, nanti saja ketika sudah pasti dua-duanya ada, atau minimal pasti salah satunya ada. Baik, Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Kalau ada, monggo silakan. Mana dulu nih? Oh, ini secara soft beliau lebih depan nih kayaknya. Jadi beliau dulu. Kalau sistem open PO itu masuk ke salam kan sering tuh kalau di kantor kan, ada orang kan besok siapa yang mau beli rujak nih, dulu, nanti dia akan beli sama orang lain, terus nanti besok pada mau datang sampai kantor, kita bayar saat kita ambil barangnya ke si penjual ini. Nah itu masuk salam mas. Kalau kita anggap itu salam, maka halal atau haram, Pak? Misalnya nih, malam-malam di grup WA, siapa yang mau beli ini, terus kita ngelis nih, si A gitu kan misalnya, Akil 1, terus bayarnya nanti. Berarti kan kita sudah mau beli barang, yang barangnya nanti, uangnya juga nanti. Ini masalah nggak, Pak? Nah, kali dengan kali haram. Maka jangan diakadkan salam. Terus apa? Ya pre-order saja. Artinya pre-order itu kan tidak, ini untungnya kita pakai bahasa Indonesia, Pak, sehingga bisa dianggap ini akad ataupun janji. Mendingan itu janji beli saja, sehingga belum terjadi keterikatan. Kalau ternyata misalnya ternyata dia nggak jadi ngejual, itu ya kita nggak punya hak nuntut untuk kemudian mana punya saya, atau ganti rugi dan seterusnya dan seterusnya. Tentu insya Allah kalau masalah rujak nggak akan serius itu kan gitu, Pak ya. Tetapi kan akadnya kurang lebih seperti itu. Jadi lebih baik ini dijadikan janji saja. Oke, saya janji mau beli besok kalau sudah ada barangnya. Itu akan jadi aman. Tapi kalau dikatakan itu sebagai salam, maka masalah. Kenapa? Karena penjualannya tidak tunai. Oke, jadi enaknya muamalah itu, Pak, tujuannya sama, tapi kalau lewat jalan sini haram, kalau lewat jalan sini halal. Gitu. Nah, diakadkan salam akan jadi masalah karena jadi kali. Tapi kalau tidak diakadkan jual beli, hanya janji saja, maka hukumnya jadi insya Allah bisa dipahami, Pak ya. Jadi kalau misalkan janji, misal ya, besok ternyata saya berhalangan hadir nih, ya nggak jadi beli. Saya nggak harus wajib untuk bayar kan? Secara hukum tidak bisa dituntut. Secara moral pelanggar janji itu masalah. Tapi moral saja. Artinya ini bukan pelanggaran hukum tapi pelanggaran etik. Nah, itu kurang lebih itu, Pak. Tahu kan ya bedanya etik sama hukum sekarang, Pak? Insya Allah ya. Sudah mulai agak ngerti ini. Oh, ini pelanggaran etik saja, ini bukan melanggar hukum. Kan ada tuh sekarang tuh agak ramai. Nah, begitu. Ini hanya melanggar etik tapi tidak melanggar hukum. Artinya jenengan tidak bisa dituntut secara ini adalah suatu penyimpangan hukum. Ini adalah suatu pelanggaran, ini pidana. Enggak. Kenapa? Karena itu hanya pelanggaran etika. Janji itu ranahnya etika. Gitu. Bisa dipahami insya Allah. Oke, monggo silakan. Yang saya mau tanyakan mungkin nggak langsung bicara ini ya, Pak. Contohnya ini ada orang pinjam uang 10 juta, dia janji bayar 3 bulan, gitu. Kemudian di dalam 3 bulan itu ternyata dia gagal bayar. Dalam Islam itu seperti apa? Kemudian kalau saya bilang kalau gitu, nanti kalau kamu gagal lagi, uang saya secara rupiah sekarang mungkin nilainya berkurang, kalau nggak mungkin lama berkurang. Terus ya udah diakatin dinilai emas aja ya. Kalau 10 juta itu emas sekarang ini umpamanya 5 gram. Nah jadi nanti kalau ganti pakai emas aja deh, logam mulia 5 gram. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Begini.
Satu, apa yang dipinjam seseorang itulah yang wajib dia bayarkan. Tidak bisa dipaksa untuk membayar selain apa yang dia pinjam. Kalau uang ya uang, kalau emas ya emas, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya gagal bayar di bulan ketiga, bagaimana kita menyikapinya? Sebenarnya ada beberapa solusi, Pak. Salah satunya gadai. Gadai itu fungsinya apa? Gadai itu fungsinya kalau dia gagal bayar, kita masih punya barang cadangan yang milik dia, bisa kita eksekusi untuk menutupi uang kita. Memang sekarang itu Pak, ngutang itu agak jadi masalah. Kenapa? Karena yang punya duit itu harus menjelaskan kebutuhan dia, kenapa dia harus ngambil uangnya dari orang yang pinjam. Ini kan salah, padahal harusnya kita nggak punya hajat apapun ya boleh kita ambil toh uang-uang kita. Kan gitu, tapi kan akhirnya kita, saya mau, lu kok malah kayak kita yang mau ngutang sama dia. Saya ini udah butuh nih, anak saya mau bayar, kan nggak harus dijelasin sebenarnya. Tapi itu kondisi sekarang. Nah, maka sebaiknya malah dari awal adalah pakai gadai saja, supaya tidak lebih dari 3 bulan, karena itu batasan yang kita sanggup untuk kemudian menahan kalaupun terjadi ada inflasi dan seterusnya. Kan dari awal kita kalau 3 bulan tidak apa-apa kena inflasi, kan gitu ya. Kemudian kok ternyata nggak bisa, apakah kemudian boleh ya sudah gini saja deh, nanti pakai emas saja, gini-gini dihitung? Boleh dihitung pakai emas itu jika dalam kondisi inflasinya sudah 2 kali lipat. Artinya 10 tahun gitu misalnya, harga emas pada saat itu dulu 10 juta dapat misalnya 20 gram emas, sekarang 10 gram saja nggak dapat, maka kita boleh menuntut dia pakai emas. Tapi hanya dalam kondisi itu. Tapi kalau inflasinya kurang dari itu, ya, ulama mengatakan belum boleh. Tetap ya, karena kita meminjamkan uang ya uang. Tidak boleh kita meminta selain uang. Karena memang dari awal meminjam itu artinya menolong. Namanya menolong itu siap resiko kehilangan. Artinya ada pengorbanan yang kita lakukan memang dari awal. Makanya, tetapi pahalanya gede banget, Pak. Kalau jenengan kok rela 3 bulan itu, ya, daripada kemudian diakatkan ulang kemudian emas apa segala macam, lebih baik utangnya ya mendingan dieksekusi barangnya saja, Pak. Itu jauh lebih syar'i dibandingkan kemudian kita yaudahlah pokoknya pakai emas, berapapun nanti pokoknya pakai emas. Meskipun dia sepakat, ini juga masalah. Meskipun dia sepakat, itu juga tetap masalah gitu. Ya, kecuali kok memang bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, Pak, tapi sekian tahun yang harga emas sudah 2 kali lipat. Pokoknya kalau sudah 100% inflasinya, berapa hitungannya 100% atau gimana itu? Dulu harga emas 100.000 tiba-tiba jadi 200.000, atau dulu harga emas 500 tiba-tiba jadi 1 juta. 600.000, harga emas 600.000 itu terakhir tahun berapa, Pak? Inflasi 100% yang tadi itu udah 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat 100% ya. Harga emas 600.000 itu kalau nggak salah tahun-tahun 2017-18an. Oke, kalau utangnya dari tahun 2017 kok sampai sekarang belum dibayar, boleh pakai emas. Tapi kalau utangnya baru 2020 yang harga emas sudah 1 juta, ya ini cuma 30%. Ya, untuk ngutangin itulah resiko. Mendingan dari awal kita nyediain emas saja. Kamu kalau mau ngutang, saya ini punya emas, silahkan dijual, pokoknya balik emas lagi. Nah, itu malah kalau mau aman begitu. Ya cuman memang agak repot, tetapi agak lebih aman. Karena kita memberikannya emas, ya terserah apapun yang terjadi, balikin dengan harga emas. Masalah kemudian nanti mau ngebalikin rupiah, nggak apa-apa, tapi patokan kita adalah emas. Nah cuman kalau kita minjeminnya ke rupiah, ya nggak bisa, Pak. Wong kita dari awal masalahnya adalah minjeminnya rupiah itu. Kecuali kita dari awal minjeminnya emas, ya aman. Gitu. Ya memang saya tahu jenengan cuman ingin, saya pengen bantu tapi saya juga nggak pengen rugi, nggak pengen untung tapi nggak pengen rugi, kan gitu ya. Nah, makanya memang rupiah itu menjadi berharga gara-gara apa, Pak? Gara-gara kita sepakati itu berharga. Coba kita sepakati itu nggak berharga, selesai itu rupiah. Tapi kalau emas jenengan bilang ini nggak berharga, menurut saya berharga, selesai. Nggak bisa itu. Emas itu secara alami dia berharga. Tapi kalau rupiah, karena sistem yang membuat dia berharga. Ini sebenarnya kayak blockchain, kayak apa namanya,
Kripto itu sama, cuman bedanya kalau rupiah itu ada BI yang kemudian menanggung bahwa itu berharga, tapi kalau kripto nggak ada negara, badan yang berupa negara yang menjamin bahwa itu adalah sesuatu yang disepakati. Ya, blockchain itu akhirnya kan yang membuat ini berharga kan blockchainnya itu, kesepakatan dari yang ada itu. Nah gitu, semoga bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab, saya kira cukup, semoga bisa difahami dan semoga kita semuanya mendapatkan kemudahan di dalam mencari rizki yang halal, yang berkah, yang menjadikan kita hamba-hamba yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.